Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teknik pemilihan data. Saya Solihatul Adawiyah dan rekan saya M.Arsy Andika Subroto. Baiklah, pendahuluan. Penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Melihat dari hal ini, begitu pentingnya kita memiliki metode atau teknik yang tepat dan benar dalam rangka melaksanakan penelitian. Maka dalam makalah ini akan dipaparkan pembahasan tentang penelitian. Selanjutnya, apa sih itu populasi? Populasi merupakan kumpulan atau himpunan dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek ataupun subjek yang akan diteliti. Jadi, populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya, ataupun keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga semua objek ataupun subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, golongan populasi. Golongan populasi itu dibagi menjadi dua. Populasi terbatas atau definite, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung, seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Jadi semua populasi yang bisa dihitung itu disebut populasi terbatas. Dan yang kedua, populasi tak terbatas, indefinite, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras di gudang. Jadi semua objek yang sulit untuk dihitung itu termasuk populasi tak terbatas. Selanjutnya, apa sih itu sampel? Menurut sekarang, a sample is a subset of the population. Maksudnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Hal ini bisa diartikan bahwa sampel tidak ada apabila populasi tidak ada. Cirinya yaitu tidak terbatas sebagai ciri lokasi, akan tetapi dapat dari karakteristik individu. Apabila populasi besar, tidak mungkin peneliti mengambil semua data yang ada, sebab dana, tenaga, dan waktu yang terbatas. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M.Arsy Andika Subroto. Dipersilahkan. Jadi baik, selanjutnya ialah ciri-ciri sampel yang baik. Di samping itu, perlu diperhatikan pula teknis analisis yang akan digunakan sehingga data yang terkumpul dapat diolah dengan teknik yang cepat. Ada beberapa ciri-ciri sampel yang baik sebagai berikut. Pertama, ialah sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan cara menggunakan ketentuan yang benar. Yang kedua ialah sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga ialah besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Nah, itu adalah beberapa cara menciri-cirikan sampel yang baik. Kemudian selanjutnya ialah teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Nah, menurut Ari Kunto 2010, Sularso kemudian 2003, sampling berkenaan dengan strategi untuk mengambil sampel dari populasi.
Nah, di sini terdapat dua metode penarikan sampel. Yang pertama ialah penarikan sampel probabilitas atau disebut probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang mana bagi setiap unsur atau maksudnya anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua ialah penarikan sampel non-probabilities, yaitu ialah penarikan sampel non-probabilitas merupakan suatu prosedur penarikan yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Ada beberapa contoh metode non-probability sampling, yaitu ialah yang pertama systematic sampling, error sampling, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya ialah prosedur pemilihan sampel. Apabila penelitian telah menetapkan jenis penelitian kuantitatif, sudah sewajarnya peneliti tersebut harus bisa memperhatikan dan mengaplikasikan tahapan dalam menentukan jumlah sampel yang tersedia. Sampel yang dipilih diharapkan bisa mewakili ciri, sifat, ataupun karakteristik populasi yang diambil. Untuk itu dibutuhkannya sebuah metode yang tepat dan akurat supaya informasi dari sampel tersebut merefleksikan informasi dari populasi secara keseluruhan. Adapun tahapan-tahapan dalam pemilihan sampel antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah penentuan populasi. Yang kedua ialah penentuan unit penelitian sampel. Yang ketiga ialah penentuan kerangka pemilihan sampel. Yang keempat, penentuan desain sampel. Yang kelima, penentuan jumlah sampel. Yang keenam, pemilihan sampel. Nanti perlu diperhatikannya tahapan-tahapan ini untuk dalam pemilihan sampel, karena untuk menunjang juga proposal yang hendak dibuatnya. Yang terakhir ialah kesimpulan. Populasi sampel, teknik sampling populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, sesi dari penjelasan telah selesai. Selanjutnya ialah sesi diskusi ataupun tambahan lainnya, ataupun sanggahan dan pertanyaan. Ya, sekiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.